Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Firdaus, hari ini kita akan mengenal lebih dekat salah seorang sahabiah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah pun sempat menitipkan salam kepada beliau melalui malaikat Jibril. Siapa lagi kalau bukan Khadijah binti Khuwailid, wanita yang nyaris dinyatakan sempurna, yang menjadi salah satu dari 4 wanita yang nantinya akan menjadi pemuka wanita-wanita ahli surga. Sahabat Al-Firdaus yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khadijah lahir dari salah satu petinggi suku Quraisy yang pada saat itu di mana keluarganya tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaum Quraisy pada umumnya atau kebiasaan orang-orang Arab pada umumnya. Jika dulu orang-orang Arab suka membunuh anak-anak perempuan mereka yang baru lahir, mengubur hidup-hidup bayi-bayi perempuan mereka yang baru lahir, maka tidak dengan Khuwailid binti Fatimah. Khuwailid binti Fatimah membesarkan anaknya, membesarkan Khadijah hingga lahir dan tumbuhlah menjadi perempuan yang cerdas, perempuan yang tegas, dan perempuan yang bijaksana. Hingga pada nantinya Khadijah lah yang meneruskan usaha dari Khuwailid binti Fatimah. Khadijah terkenal dengan sosok pribadi yang tegas, yang bertanggung jawab, pekerja keras gitu. Hingga orang-orang Quraisy memberikannya julukan sebagai dengan sebutan at-Thahirah atau wanita yang suci. Hal inilah yang menyebabkan pemimpin-pemimpin Quraisy lainnya berlomba-lomba dan sangat menginginkan Khadijah binti Khuwailid untuk menjadi istri dari anak-anaknya atau istri dari putra-putranya. Sahabat Al-Firdaus, jika kita pernah membaca sejarah Nabi ataupun sirah Nabi, maka sedikit banyaknya kita pasti tahu terkait dengan kondisi bangsa Arab, kondisi sosial bangsa Arab, yang pada saat itu mereka seringkali menjadikan patung-patung, berhala-berhala sebagai sesembahan. Dan ini menjadi tradisi rutin yang dilakukan oleh orang-orang Arab terdahulu, tapi tidak dengan Khadijah. Saat ada festival yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di sekitar Ka'bah, di mana para perempuan-perempuan melakukan penyembahan terhadap berhala, tapi Khadijah tidak melakukan itu. Saat festival yang diadakan di kota Mekah oleh orang-orang Quraisy, muncullah seorang tua yang menyerukan kepada orang-orang Quraisy bahwasannya ada seseorang yang diutus oleh Tuhan di antara orang-orang Quraisy. Seruan ini, perkataan ini disambut tidak senang oleh orang-orang Quraisy. Mereka melempari, mencemooh, kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang tua ini. Tapi tidak dengan Khadijah. Khadijah tetap bersikap tenang, bijaksana, seperti layaknya seorang perempuan terpandang di kota Quraisy. Sahabat Al-Firdaus, kisah orang tua tadi merupakan salah satu pengantar bertemunya Khadijah dengan Rasulullah. Pada usia 25 tahun, Rasulullah SAW mendapat kepercayaan dari Khadijah untuk membawa barang dagangannya ke kota Syam. Dan pada saat itu pula Khadijah melakukan lamaran. Jika dulu kebiasaan orang-orang Quraisy adalah laki-laki yang melamar perempuan, maka tidak dengan Khadijah. Khadijah melakukan hal sebaliknya, melamar Rasulullah terlebih dahulu melalui perantara sahabatnya kepada paman Rasulullah, Abu Thalib. Setelah lamaran, Khadijah resmi menjadi istri dari Rasulullah Muhammad SAW. Di usia ke-40 tahun, Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, yang pada saat itu Rasulullah sedang melakukan uzlah atau menyendiri dari hiruk pikuknya kota Arab di Gua Hiro. Kemudian sepulangnya dari Gua Hiro, Rasulullah menceritakan kisah itu kepada Khadijah. Khadijah tidak lantas percaya, tapi mencari tahu kebenaran ini kepada salah seorang pemuka Nasrani yang bernama Warokoh. Kemudian hal ini dibenarkan oleh Warokoh. Dan dari kisah ini kita tahu bahwasannya perjuangan pembelaan Khadijah kepada Rasulullah itu sangat luar biasa. Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang mengembala hewan seluas lembah, ada salah seorang pemuda miskin yang mendekati Rasulullah.
Kemudian pemuda ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan kekayaan yang sama sepertimu, hewan yang banyak sepertimu?" Kemudian Rasulullah dengan antusias menyatakan, kembali bertanya kepada pemuda ini, "Maukah engkau aku tunjukkan satu hal?" Kemudian Rasulullah menceritakan, jika engkau masuk ke dalam Islam dan bersyahadat, maka hewan seluas lembah ini akan menjadi milikmu. Dan peristiwa ini ketika pulang Rasulullah ceritakan kembali kepada Khadijah. Khadijah dengan antusias bertanya, "Benarkah Rasulullah?" Kemudian esok dan esoknya Khadijah kembali meminta Rasulullah untuk membawa hewan seluas lembah untuk mengislamkan orang-orang. Dari kisah singkat Khadijah binti Khuwailid ini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat banyak. Salah satunya adalah seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya Khadijah menjadi salah satu dari 4 wanita yang nanti akan menjadi pemuka ahli syurga, pemuka wanita ahli syurga. Dan ini salah satu alasannya adalah karena Khadijah adalah wanita yang memberikan wafa terbesarnya kepada Rasulullah SAW. Wafa itu adalah pengabdian, ketulusan, dan seluruh hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk menunjang dakwah Rasulullah dalam mengemban Islam untuk umat manusia. Sekian kisah singkat tentang Khadijah binti Khuwailid. Semoga kita senantiasa bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di setiap fasenya dan mampu menjadikan kisah-kisah sahabat dan sahabiah menjadi teladan dalam diri kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.